Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengambilan keputusan menggunakan metode WASPAS. Jadi yang pertama kita harus membuat matrik keputusan. Nah, matrik keputusannya sudah saya buat di sini. Dan di bawahnya saya menambahkan apakah ini termaksud kriteria benefit ataupun kriteria cost. Ini untuk mempermudah. Jadi langkah kedua setelah kita membuat matrik keputusannya, yang kedua kita membuat normalisasi matriks. Nah, setelah cara membuat normalisasi matriksnya, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, jika di sini termasuk kriteria benefit, maka rumusnya XIJ sama dengan XIJ per max I dari XIJ. Dan jika dia termasuk kriteria cost, maka rumusnya XIJ sama dengan min I dari XIJ dibagi dengan XIJ. Nah, cara memasukkannya di Excel, kita menggunakan fungsi yang ini. If b salah ya. If B7 sama dengan benefit, maka rumusnya kita menggunakan yang ini, menggunakan rumus dari B2 dibagi max B2 sampai B6, dari B2 sampai B6 ya. Nah, dan jika tidak maka min dari XIJ B2 sampai B6 dibagi B2 dibagi XIJ. Nah, di sini kita menggunakan dolar biar dia nilainya nanti tidak bergeser. Kita tarik ke bawah dan ke samping, nilainya tetap $2, $6, $2, $6. Nah, di sini kenapa B2-nya tidak saya taruhkan dolar, karena dia akan berubah B2, B3, B4 dan B6. Ini hasilnya kita tarik. Nah, untuk normalisasi matriksnya sudah jadi. Ini hasil dari normalisasi matriks. Langkah selanjutnya adalah untuk menghitung nilai QI. Untuk menghitung nilai QI, rumusnya QI sama dengan 0,5 sigma N J sama dengan 1 XIJ dikali dengan W atau bobotnya, ditambah dengan 0,5 produk N J sama dengan 1 XIJ pangkat bobot atau WJ. Ini untuk mempermudah, saya pecah rumusnya jadi dua. Rumus yang pertama QI sama dengan 0,5 sigma N J sama dengan 1 dan XIJ dikali bobotnya atau W. Dan yang kedua nanti di sini 0,5 produk N J sama dengan 1 XIJ pangkat WJ atau bobotnya. Di sini kita selesaikan yang ini dulu, XIJ dikali dengan W. Berarti di sini kita cuma mengalihkan XIJ
B10 dikali dengan bobotnya B15. Nah, di sini juga kita menambahkan dolar. Nah, ini hasilnya 0,150. Tarik sini, tarik samping. Nah, ini adalah hasil dari yang pertama, dari XIJ dikali dengan bobotnya. Berarti 0,500500 dikali dengan 0,3. Dan terus yang kedua, kita karena di sini menggunakan simbol sigma, berarti penjumlahan kita menggunakan fungsi sum. Kita jumlahkan dari sini, dari B19 sampai F19. Hasilnya. Nah, ini hasil dari sigma n J sama dengan 1, ini hasilnya. Dan di sini baru kita kalikan dengan 0,5. Kalikan dengan 0,5 sama dengan 0,5 dikali hasil tadi yang ini dikali G19. Ini untuk yang pertama. Dan rumus yang kedua, produk. Di sini kita cari yang ini dulu, pangkatnya. XIJ dipangkat dengan WJ atau bobotnya. Berarti di sini langsung kita ini B10 dipangkatkan, kita menggunakan simbol yang ini untuk pemangkatan, dipangkatkan dengan bobotnya. Di sini kita tambahkan dolar. Ini hasil untuk XIJ dipangkatkan dengan bobotnya. Nah, ini untuk XIJ dipangkat dengan bobotnya sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan mencari produknya. Karena di sini menggunakan simbol produk, berarti kita menggunakan perkalian. Berarti sama dengan B27 dikali C27 dikali D27 dikali E27 dan dikali F27. Nah, hasilnya di sini kita tarik ke bawah. Dan di sini baru kita hasil perkalian dari sini. Perkaliannya yang dari sini kita kalikan lagi dengan 0,5 dikali G27. Nah, jadi di sini untuk menentukan hasil akhir dari nilai Q-nya, kita jumlahkan hasil akhir dari yang ini, yang ada di kolom warna biru. Kita jumlahkan
Di sini kita jumlahkan H1 ditambah dengan H27. Hasilnya 0,1717. Kita tarik. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai KI-nya. Dan langkah terakhir, kita tinggal melakukan perankingan. Kita di sini menggunakan fungsi rank. Dari sini oke, oh ya. Sini. Nah, di sini kita menggunakan F4 untuk mengunci semua biar nilainya tidak berubah. Dan di sini juga kita menambahkan, di sini kita menambahkan menggunakan descending untuk mengurutkan dari nilai yang paling besar, itu yang ranking pertama sini. Jadi yang nilai terbesar itu akan menjadi ranking pertama dan seterusnya, semakin kecil. Dan ini sudah hasil perankingannya, berarti yang alternatif kedua atau HP2 itu nilai KI-nya terbesar dan dia mendapatkan ranking 1, dan alternatif pertama ranking 2, alternatif ketiga ranking 4, dan alternatif kelima ranking 3, alternatif keempat ranking 5. Jadi untuk sistem pendukung keputusan dengan metode WASPAS itu cuman sampai sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.